melihat udara, kita melihat ini acak-acakan mungkin, semuanya penuh dengan molekul-molekul udara ini semuanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan unsur-unsur penting dalam kehidupan manusia ini seperti udara dan listrik tadi tidak terlihat karena supaya tidak memberikan sesuatu yang mungkin menakutkan jikalau terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi a'udzubika hamazati syayatinihi wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Subhana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima taf'alun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Ilahi Rabbi, Allah Jalla Jalaluh, yang menguasai kita, menguasai kehidupan ini. Atas kehadiratnya kita masih diberikan seluruh kenikmatan yang masih kita rasakan hingga saat ini. Yang sebelumnya Allah Jalla Jalaluh mematikan kita sementara dan langsung menghidupkan kita kembali. Bukankah tidur merupakan sesuatu yang paling dekat dengan kematian? Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang luar biasa yang masih kita rasakan, menghirup udara pagi, udara subuh, masih melangkahkan kaki kita, masih melangkahkan kaki kita ya ke tempat, ke rumahnya, rumah Allah Jalla Jalaluh, yaitu masjid-masjidnya. Dan itu diperintahkan sampai kita menemui akhir hayat kita. Dan itu yang menentukan kita nanti kemana arah kita nanti di hari kiamat nanti, hari pembalasan, yaumil mizan. Ahibati fillah, salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar manusia yang paling agung di muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah untuk menaati perintah-perintah dari hadis-hadis beliau tanpa pilih-pilih, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hello, hai katanya kan. Disapa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, taqullah, bertakwalah kepada Allah. Hawal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkanlah kamu dari setiap jiwa untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu apa? Hari akhirat. Hari di mana hari yang besar. Amma yatasa'alun. Anin naba'il azim. Hari yang sangat besar. Allazi hum fihi muhtalifun. Dan semuanya itu masih bertanya-tanya waktu itu.
Apakah benar adanya hari kiamat dan hari pembalasan? Semuanya itu tergantung iman, percaya atau enggak kita. 1500 tahun yang lalu, akankah ada yang bisa merangkai kata-kata yang begitu indah seperti yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim? Apakah ada waktu zaman kuno dulu bisa menuliskan perbintangan suatu kejadian-kejadian yang di alam kubur, kejadian-kejadian alam semesta, teori Big Bang, ledakan besar? Di situ pada hakikatnya orang-orang masih belum ada teknologi. Tapi ini Allah menurunkan kepada Nabi Allah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan begitu rinci, dan pada saat ini dikemukakan oleh para ilmuwan dan semuanya itu benar adanya. Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan, yang menciptakan kita ini benar adanya. Kita harus beriman kepada yang gaib. Kita harus beriman kepada apapun yang gaib. Contohnya, dalam kehidupan dunia ini, enggak seluruhnya yang nyata itu ada, yang enggak nyata itu, yang tidak terlihat itu enggak ada. Enggak seluruhnya seperti itu. Contoh udara. Udara makhluk ciptaan Allah yang kita rasakan, namun tidak tampak oleh kita, dan kita meyakini bahwa udara itu adalah ada. Salah satu contoh udara. Yang kedua, energi listrik. Apakah kita pernah kesetrum? Sedangkan yang namanya listrik itu tidak tampak oleh mata kita. Saat kita mau nyolokin tangan ke steker, lubang itu listrik, kita takut ya kan? Kenapa kita takut itu? Karena kita percaya bahwasanya di lubang itu ada energi listriknya. Ada yang tidak terlihat oleh mata kita dan itu sebenarnya ada. Dan bisa dirasakan ketika kita terkontak ada sesuatu yang menyakiti kita, langsung spontanitas ke dalam tubuh kita, kejutan. Itu yang gaib. Kita harus percaya hal-hal yang gaib. Memang ada jin, malaikat, itu memang ada. Dan banyak sekali Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat udara, kita melihat ini, acak-acakan mungkin, semuanya penuh dengan molekul-molekul udara ini semuanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan unsur-unsur penting dalam kehidupan manusia ini seperti udara dan listrik tadi tidak terlihat, karena supaya tidak memberikan sesuatu yang mungkin menakutkan jikalau terlihat. Kita nyaman dalam kehidupan ini, udara tidak terlihat, Allah berikan, ya ada sesuatu manfaat di dalamnya. Terkadang kita tidak berpikir ke arah situ. Maka dari itu kita ajak, setiap apa yang Allah ciptakan itu ada manfaatnya untuk kehidupan manusia. Ahibati fillah. Pada tadi permulaan, ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Hello orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan persiapkan harimu, persiapkan dari diri kalian kepada hari esok, hari akhirat. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa taala telah banyak
memberikan pesan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya kehidupan ini sementara. Bukankah kita baru melihat kemarin? Enggak pilih-pilih Allah ketika ingin mengambil nyawa dari hamba-hambanya. Anak bayi kemarin 8 bulan baru lahir, sebulan hidup di dunia ini. Kalau Allah berkehendak, apa yang terjadi? Bisa apa kita? Kita hanya bisa menangisi kepergiannya. Kita hanya bisa mendoakannya. Anak bayi kemarin. Anak bayi suci dari dosa. Nah, kita sebagai orang tua, gimana ini? Sudah menikmati atau sudah mengkufuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Semuanya kembali kepada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita, dan kalau kita tidak bersyukur, tunggu, bukan tanggal mainnya di sini. Tunggu azabku sangat pedih. Ahibati fillah, kami mengingatkan bahwasanya kehidupan ini hanya sementara. Kalau kita berpatok oleh umur Rasulullah, kita kan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, notabene-nya harusnya kita berkiblat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun. Secara matematis kita harus bisa berhitung sebenarnya. Saat ini kita berada di fase mana? Apakah kita sudah mendekati 63? Apakah sudah melewati 63? Yang lebih dari 63 bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masih sayang untuk kepada yang dikasih bonus. Yang masih kurang, jangan sangka maut menjemput pada umur yang tua aja. Kemarin anak bayi baru meninggal dunia. Kemarin ada yang nauzubillah, anak SMA 17 tahun. Qadarullah, ketika lagi ingin sekolah ya. Ini kejadian nyata yang beberapa hari lalu kami melihat sedang berangkat mau sekolah jam 7:30 di Keragilan. Buru-buru, karena buru-buru kontainer ya, jalan bergelombang, kontainer sedang melaju cepat, dia nyalip dari kiri, kemudian keserempet badannya si kontainer. Akhirnya melesat ke sini, yang satunya yang belakang jatuh ke bawah bannya kontainer tersebut. Akhirnya tewas di tempat. Siapa yang tahu dari hidup ini? Ketika kita berangkat kerja dengan gagah gitu ya, pulang-pulang tinggal nama, banyak sekali yang terjadi di muka bumi ini. Banyak. Di mana, di bumi mana kita meninggal itu Allah yang menentukan. Terkadang kita ingin meminta meninggal dunia di Mekah gitu kan. Ketika di perjalanan ketika nyampe harus dibawa ke rumah sakit mana gitu, dan meninggal di luar Mekah jadinya kan. Dan itu banyak terjadi. Kalau Allah tidak ridho, segala apapun bisa terjadi. Ahibati fillah, kami mengingatkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang naik motor
Dalam bekerja, hati-hati. Baca bismillah minimal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berdoa sebelum kita berangkat kerja supaya kita aman selamat dunia akhirat. Pun kalau kita meninggal, hitungannya ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena dari kita tidak ada yang tahu di bumi mana kita ini akan berakhir gitu loh. Ada orang yang mau sekolah nyebrang rel kereta, ketabrak kereta, banyaknya terjadi. Mau nyalip mobil, enggak kesempatan untuk mengelak, malah jatuh dan kelindes kontainer, kelindes. Aduh, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah, kalau kita percaya akan takdir Allah Subhanahu wa taala, kita pasti bisa menerima. Tapi akan tetapi kalau kita meninggal dalam keadaan seperti itu, Allahu a'lam bishawab, dengan jasad yang sudah berurai di mana-mana. Satu lagi contoh. Ketika bekerja waktu itu, ada suatu perusahaan masuk operator forklift gitu ya. Operator forklift lagi ingin apa? Ingin bekerja di mesin crusher ya. Kepleset, jatuh ke dalam mesin penggilingan. Keluar udah jadi adonan, udah jadi apa? Daging-daging yang sudah tidak karuan ya. Allahu Akbar. Kalau kita melihat sesuatu kejadian yang ada ini fakta yang terjadi yang saya sebutkan. Kita belajar dari semua pengalaman yang terjadi ini, jangan sampai terjadi pada diri kita. Marilah kita sama-sama berhati-hati, dunia dan akhirat kita pikirkan. Minimal tadi dibaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kami berserah diri, bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu ala Allah, kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolonganmu ya Allah. Ya kan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong. Nikmat maula wa ni'man nasir. Dan cukuplah Allah menjadi pelindung. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya pertolonganmu ya Allah. Ucapkan. Jangan lupakan Allah dalam setiap kehidupan ini. Karena kita ini ciptaannya. Kita itu selalu diawasi. Dari Allah kita ada. Siapa yang ingin kita dilahirkan di dunia ini? Tidak ada. Saya ingin dilahirkan harus dari ibu yang mana, dari ibu yang mana. Tidak ada yang ingin lahir di dunia ini. Semua terlahir apa yang adanya seperti ini. Dengan kita tidak membawa apa-apa, dan kita meninggal pun tidak membawa apa-apa. Harta yang ada titipan, istri anak titipan, semuanya adalah titipan dari Allah Jalla Jalaluhu. Yang harus kita yakini bahwasanya seluruhnya adalah pemberian dari Allah dan sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah nanti di yaumil kiamat. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kultum pada pagi hari ini memberikan manfaat pada kita semuanya. Mengingatkan pada bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi hidup dunia dan akhirat. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita berdoa agar kita diberikan naungan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhiri
wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala fi an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillahi ala ni'matil iman islam ya Allah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah islamiyah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubah rizqan wasi'ah ya Allah. Barakatuh fid dunya wal akhirah. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamha wa'afi wa'fu anha. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhum. Allahumma fir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu aja dari kami, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari diri saya pribadi. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.